Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Evi Eka, Ibu Evi Ekawati, Kepala SD Negeri 2 Karanggeneng. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Karanggeneng. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari yang alhamdulillah cerah ini kita dapat berkumpul di ruang kelas di SD Negeri 2 Karanggeneng ini untuk mengikuti kegiatan pendampingan individu 2. Jadi pendampingan individu 2 tentang visi dan prakarsa perubahan di sekolah yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Evi. Salawat serta salam pada senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Ibu-ibu, maaf, Bapak Ibu. Biasanya dijawab ibu ya. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita awali kegiatan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Selanjutnya, sebelum nanti kami akan minta sambutan dari perwakilan Bapak Ibu guru di sini yang nanti insya Allah akan dimintakan dari Pak Nur Rahman. Ya. Tapi sebelumnya saya mohon izin dulu Bapak Ibu, mohon izin perkenalkan dulu karena saya memang ini kedua kalinya saya datang ke sini, tetapi saya kemarin hanya menemui Bu Eka, kemudian ketemu dengan Pak Trimono, dan beberapa orang guru-guru, dan mungkin ada yang belum tahu saya atau kenapa ibunya ada di sini gitu deh. Jadi mohon izin perkenalkan, nama saya Yulia Mufarihah. Saya adalah guru SMA Negeri 1 Demak. Saya mengajar bahasa Inggris dan alhamdulillah untuk tahun ini saya mendapat tugas menjadi pengajar praktik angkatan 8 Kabupaten Grobogan, dan saya membersamai Bu Evi dalam kegiatan ini. Apa itu pendampingan individu Bapak Ibu? Jadi pendampingan individu adalah salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam program guru penggerak. Jadi Bu Evi adalah salah seorang calon guru penggerak angkatan, seharusnya angkatan 7 ya Bu ya, harusnya angkatan 7, tetapi karena satu dan lain hal maka Bu Evi dan semua peserta angkatan 8 ini kalau saya Bu ya di apa istilahnya, mungkin angkatan 7 dibagi 2 menjadi angkatan 7 dan angkatan 8, dan Bu Evi dan teman-teman di angkatan 8 akhirnya bisa melaksanakan kegiatan ini. Kegiatan program guru penggerak ini dilaksanakan dalam waktu 6 bulan Bapak Ibu. Ini sudah dikurangi dari sebelumnya itu 9 bulan. Ya, yang angkatan 4 itu 9 bulan, angkatan 5 mulai 6 bulan. Tapi pelaksanaannya tidak 6 bulan kalau ini dulu. Kenapa? Karena ada cutting, ada cut off di bulan-bulan tertentu sehingga kegiatan harus berhenti lamanya itu 2 bulan. Jadi kalau yang di angkatan 4 itu harusnya 9 bulan jadi 11 bulan. Kalau yang di angkatan 5 itu harusnya 6 bulan menjadi 8 bulan. Semoga nanti di angkatan 8 gak ada mundur-mundur ya Bu ya. Ini insya Allah. Kegiatan ini ada 6 kali pendampingan individu dan ada 7 kali lokakarya. Sehingga Bapak Ibu mohon izin saya akan selalu istilahnya datang ke sini untuk melakukan kegiatan pendampingan individu dari bulan Mei kemarin ya, Mei, Juni, Juni ya Bu ya, Mei kita berlokakarya orientasi. Jadi di bulan Juli, insya Allah sampai dengan bulan November ya Bu ya, Oktober, insya Allah sampai dengan Oktober setiap bulan saya akan berkunjung ke sini.
Selain kegiatan pendampingan individu, ada juga kegiatan lokakarya. Oh, ini dulu. Saya akan menceritakan sedikit mengenai kegiatan PGP-nya. Jadi ada dua macam kegiatan yang dilakukan oleh BFI, yaitu kegiatan daring dan luring. Jadi setiap berapa Bu? Seminggu sekali ya? Seminggu 2 kali? Untuk daringnya. Kegiatan ada kegiatan daring setiap seminggu 2 kali, itu Bu Evi bersama teman-teman dari 2 PP, jadi PP-nya saya dan Pak Haryanto itu melaksanakan kegiatan daring atau online bersama fasilitator. Siapa itu fasilitator? Fasilitator adalah sama seperti pendamping, tetapi beliau mendamping kita ini secara daring, dan fasilitator kami adalah Pak Wayan dari Bali. Kemudian ada kegiatan luringnya adalah seperti ini. Ada pendampingan individu dan pendampingan lokakarya. Pendampingan individu itu dilaksanakan 1 minggu sebelum lokakarya. Jadi kegiatan ini sudah mulai dilaksanakan minggu kemarin. 1 orang CGP didampingi dalam 1 hari, sehingga saya butuh sekitar 6 hari untuk selesai, dan insya Allah besok hari Sabtu kita akan melaksanakan kegiatan lokakarya, di mana Bu Evi dan teman-teman akan misalnya apa ya, mematangkan hasil belajar bersama fasilitator secara live, ya, bukan hanya secara daring tetapi secara temu muka dengan teman-teman yang lain. Jadi seperti itu Bapak Ibu kegiatan yang dilaksanakan oleh Bu Evi, dan saya harap Bu Evi apa yang dilaksanakan Bu Evi ini akan memotivasi Bapak Ibu semua untuk ikut mengikuti kegiatan grup penggerak ini ya. Insya Allah bulan ini ada pendaftaran untuk angkatan 10, dan mohon motivasinya Bu Evi untuk teman-teman agar mengikuti. Mohon silakan daftar. Demikian Bapak Ibu sedikit perkenalan dari saya, dan selanjutnya kami akan minta sambutan dari Bapak Nur Rahman sebagai perwakilan dari kepala sekolah, karena CGP-nya kepala sekolah berarti yang memberikan sambutan adalah Pak Nur Rahman. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bahwa pada pagi hari yang cerah ini kita semua dapat berjumpa di SD Negeri 2 Karanggeneng, SD negeri kita tercinta, dalam keadaan sehat walafiat. Mari bersama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah dengan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat beserta salam tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah Nabi akhir zaman yang membawa perubahan bagi kita semua, mulai dari dulu zaman belum ada, kita belum mengenal ilmu pengetahuan, sampai sekarang alhamdulillah kita dapat merasakan perubahan itu sampai sekarang ini, yaitu zaman yang ilmiah. Bapak Ibu yang kami hormati, di pagi hari ini Ibu Evi Ekawati akan melaksanakan diskusi visi dan prakarsa perubahan di sekolah, karena Bu Evi Ekawati sebagai calon guru penggerak. Sebelumnya kami aturkan selamat datang kepada Ibu Yulia Munfarikah. Bapak Ibu guru yang kami hormati, bahwa mungkin sekolahan kita ini dulu sudah memiliki visi, tapi seiring berjalannya waktu mungkin perlu diupdate gitu ya, Bapak Ibu guru gitu ya, perlu direview sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi nanti kami mohon kepada Bapak Ibu guru semuanya untuk mensupport Ibu Evi Ekawati dalam menjalankan atau visi sekolahan ini. Jadi visi kita, harapan-harapan kita kepada
anak didik nanti itu bisa terwujud dalam pembelajaran. Jadi tidak mengalir begitu saja seperti air yang mengalir begitu saja. Jadi ada tujuannya. Nah, setelah itu ada yang namanya prakarsa perubahan, yaitu ada langkah nyata dalam mewujudkan visi tersebut. Maka dari itu sekali lagi kami mohon kepada seluruh Bapak Ibu guru dan warga masyarakat sekolah untuk mensupport untuk kelancaran program ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cita-cita dan harapan kita terhadap murid kita. Jadi seyogianya kita bisa memenuhi harapan mereka dengan suatu kegiatan yang benar-benar menjadi cita-cita kita semua. Dan proses ini adalah menjadi salah satu karena kebetulan Bu Evi kepala sekolah juga, jadi insya Allah nanti bisa menjadi dasar apakah visi sekolah yang sudah ada itu masih tetap dipertahankan atau ada perubahan. Ini tergantung dari hasil diskusi kita nanti. Kalau memang nanti ada perubahan, berarti nanti bisa kalau misalnya tetap, berarti ya sudah tetap, berarti kita lanjutkan sesuai apa yang sudah ada, dan itu biasanya tertera dalam kurikulum ya, KTSP. Dan kalau nanti ada perubahan, berarti nanti akan ya di follow up atau ditindaklanjuti dengan perubahan di kurikulum dan aksi nyata kita terhadap anak-anak kita. Oke. Demikian Bapak Ibu, tanpa berpanjang lebar lagi, saya akan menyerahkan waktu dan kesempatan ini kepada Bu Evi untuk melaksanakan diskusi mengenai visi dan prakarsa perubahan, tetapi mohon Bu Evi mengawali dengan sebuah puisi. Ada sebuah puisi dari tulisan dari Bapak Presiden pertama kita, Bapak Insinyur Soekarno, mengenai Indonesia dengan judul Aku Melihat Indonesia, yang akan dibawakan oleh Bu Evi dan akan dilanjutkan dengan diskusi. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Yulia Mufarihah selaku pengajar praktek calon guru penggerak angkatan 8. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SDN Negeri 2 Karanggeneng. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada sini berarti menunjukkan bahwa Bapak Ibu di SD Negeri 2 Karanggeneng ini sudah mendukung dengan kegiatan yang saya lakukan, yaitu mengikuti pendidikan guru penggerak. Saya berharap Bapak Ibu semuanya juga ikut mendaftar mengikuti seleksi calon guru penggerak. Ini ada kesempatan Bapak Ibu. Selama ada kesempatan kita ikuti, ya. Ketika ada kesempatan kita ikuti. Jangan ditunda-tunda. Karena nanti banyak manfaat yang kita ambil dari mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Banyak ilmu, banyak pengalaman, dan banyak teman pastinya. Dan yang kedua, saya mengucapkan maaf apabila saya menyita waktu Bapak Ibu semua, ya, karena ini seharusnya Bapak Ibu libur di rumah. Ini disuruh hadir di sekolahan untuk diskusi tentang visi. Ini juga pada saat diskusi ini saya juga kesempatan. Apakah kesempatan kita untuk memperbarui visi di SD Negeri 2 Karanggeneng? Karena saya juga baru di sini. Saya juga baru paham tentang visi di SD Negeri 2 Karang ini. Apakah nanti visi kita tetap dipertahankan seperti itu? Apakah perlu kita update seperti tadi Pak Nur Rahman yang katakan harus mengikuti perkembangan zaman? Sekarang pendidikan itu harus bagaimana? Apakah nanti visi kita sudah untuk masa ke depan, untuk murid-murid kita, apakah sudah baik untuk anak-anak kita? Seperti itu Bapak Ibu yang saya hormati, dalam diskusi visi dan prakarsa perubahan, tujuan diskusi ini
Yang pertama mendiskusikan visi dan prakarsa perubahan di sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Selanjutnya sebelum kita ke visi, tadi Bu Julia sudah sampaikan, saya akan membacakan sebuah puisi. Sebenarnya saya juga tidak begitu pintar membaca puisi, tapi disuruh baca puisi, siap lah. Bentar. Yang berjudul Aku Melihat Indonesia, karya Bung Karno. Jika aku berdiri di pantai Kliep, aku mendengar lautan India bergelora. Membanting di pantai Kliep itu, aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang padi menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, gunung Merapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, gunung Tangkuban Perahu, gunung Klebet, dan gunung-gunung yang lainnya, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung berkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung berkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, merdeka, merdeka, Pak merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih, begitu puisinya Bapak Ibu. Dari puisi yang sudah saya bacakan tadi, kira-kira apa makna dari puisi Aku Melihat Indonesia? Coba Bapak Ibu guru, mungkin ada yang bisa mengartikan makna dari puisi Aku Melihat Indonesia. Beri kesempatan kepada Bu Ira. Terima kasih. Setelah mendengarkan Bu Evi membacakan puisi yang sangat menyentuh hati sampai Bu Riana menangis. Menurut saya puisi Aku Melihat Indonesia karya Bung Karno tersebut, puisi tersebut menggambarkan betapa cintanya Bung Karno terhadap negara Indonesia ini. Di situ juga beliau menceritakan semangat agar Indonesia menjadi lebih baik lagi. Kemudian di situ ada kata tadi, jika aku melihat gunung-gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, aku melihat Indonesia. Di situ Bung Karno melihat kekuatan bahwa Indonesia itu mempunyai kekuatan seperti gunung-gunung yang berkokoh menjulang tinggi. Kemudian di situ juga tadi disebutkan tentang lagu-lagu daerah dari berbagai daerah. Dia melihat Indonesia, berarti Indonesia itu banyak beragam kebudayaan, banyak keragaman yang ada di Indonesia, sumber daya alamnya.
begitulah beliau sangat mencintai Indonesia. Begitu. Terima kasih Bu Evi. Ya, terima kasih Bu Mungkin Ira. ada yang mau menambahkan? Ya, mungkin ada yang lain yang bisa mengartikan. Tepuk tangan dulu buat Bu Ira. Bu Riana, oke. Silakan. Berdiri ya. Terima kasih waktunya untuk puisi yang sudah dibacakan Bu Evi. Maknanya saya sangat terharu mendengarkannya. Itu di hati Bung Karno seperti ada semangat yang membara, cinta tanah airnya terhadap Indonesia luar biasa. Dia melihat segala sesuatu yang ada di Indonesia ini semuanya indah. Mata-mata anak Indonesia memancarkan keindahan yang dia anggap semua Indonesia. Pemandangan yang luar biasa di sawah, di gunung, semuanya itu Indonesia. Lagu yang ada di Indonesia ini, dia juga menyebut bahwa dia itu Indonesia. Semua lagu itu terdengar lagu-lagu daerah itu semuanya kalau di hatiku lagu-lagu daerah itu selalu membawa energi yang positif. Jadi Bung Karno rasa cinta tanah airnya, rasa cinta ini membuat Indonesia berubah menjadi Indonesia yang ingin semakin maju, semakin maju dan semakin maju. Terima kasih, itu saja mungkin dari saya. Ya, terima kasih Bu Riana. Tepuk tangan dulu buat Bu Riana. Ya, Indonesia ini kaya dengan beragam budaya, ya, dan tradisi-tradisinya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu, Bapak-bapak yang mau mengartikan makna dari Aku Melihat Indonesia. Pak Farid, monggo. Sampai menangis-nangis. Mungkin itu pembawaan dari yang membaca. Bukan semua orang itu bisa membaca puisi. Betul ya? Jadi semuanya tadi yang disampaikan oleh ibu-ibu tentang makna dari puisi Aku Melihat Indonesia dari karya Bung Karno sampun mewakili nggih bahwa Indonesia itu kaya akan tradisi, kaya akan budaya, kaya akan bahasa, dan di sana bermakna akan menuju Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih kuat. Dari beberapa budaya, dari bahasa, kita kembali ke Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian tidak lepas dari itu bahwa Indonesia itu akan kaya akan sumber daya alam, juga sumber daya manusianya. Jadi dari puisi tersebut kita bisa mengambil pelajaran yang sangat luar biasa bahwa Indonesia itu kaya akan semuanya. Jadi kita sebagai bangsa penerus yang sudah menikmati kemerdekaan, jadilah generasi bangsa yang baik dan semangat merdeka. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Pak Farid. Ya, bisa saya simpulkan ke Bapak Ibu dari beberapa makna dari yang sudah disampaikan Bapak Ibu semua luar biasa dan tepat sekali. Bisa saya simpulkan bahwa puisi Aku Melihat Indonesia ini karya Soekarno itu menggambarkan aspirasi dan suatu harapan untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Ia menggunakan metafora untuk menggambarkan potensi-potensi yang terkandung di Indonesia dan menggambarkan suatu harapan untuk pembangunan Indonesia yang bersatu dan berdaulat serta berorientasi pada masa depan yang lebih cerah. Ini juga seperti yang akan kita bahas tentang visi masa depan yang cerah untuk murid-murid kita nanti. Harapan untuk murid kita nanti seperti apa? Nah, ini puisi Melihat Indonesia juga sangat luar biasa harapan dari Bung Soekarno.
Kita lanjutkan visi. Visi adalah cita-cita atau tujuan yang ingin dicapai berdasarkan pandangan hidup dan harapan yang jauh ke depan. Harapan itu harus tergambar dengan jelas dan terukur agar dapat dirumuskan dalam misi dan indikator untuk mewujudkannya. Apakah nanti visi kita itu sudah baik untuk ke depan untuk anak-anak ini? Apakah perlu nanti dirubah dengan perkembangan zaman yang saat ini? Nanti kita bahas bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya sebelum kita membahas visi SD Negeri 2 Karanggeneng, saya ingin Bapak Ibu melengkapi kalimat rumpang yang ada di depan ini. Nanti Bapak Ibu semua mengisikan kalimat rumpang ini. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Pastilah Bapak Ibu semua memimpikan murid yang berbeda. Ya, bisa nanti ditulis di kertas ini, nanti terus ditempel di sana. Di sana sudah ada kolom kita memimpikan murid-murid yang titik-titik, terus kita percaya bahwa murid adalah, nah itu nanti Bapak Ibu mengisikan kalimat-kalimat rumpang ini. Selanjutnya nanti akan kita simpulkan apakah nanti sesuai dengan visi di SD Negeri 2 Karanggeneng ini saat ini. Apakah nanti perlu ada perubahan? Maka dari itu mari kita berdiskusi bersama. Sebelumnya kita melengkapi kalimat rumpang tersebut. Nanti yang nomor 2 warnanya beda. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa Bapak Ibu? Saat ini dalam pendidikan kita harus anak-anak ini harus masuk 6 dimensi profil Pancasila. Ya, kita harus memberikan murid-murid yang seperti itu. Kalau sudah langsung ditempel saja Bapak Ibu di sini. Silakan ditempel. Nggak usah dikasih nama. Jawabannya saja. Ya, ini Bapak Ibu guru di SD Negeri 2 Karanggeneng menuliskan cerdas dan berakhlak mulia. Ini luar biasa. Ya, kita semua pengen anak-anak kita itu cerdas dan berakhlak mulia, yang bertakwa, inovatif dan kreatif. Ini juga masuk di profil Pancasila. Berpikir kritis, berinovasi, dapat mengikuti perkembangan zaman dan berbudi baik. Kita memiliki murid-murid yang tidak hanya pandai, tetapi murid yang memiliki karakter, adab dan sopan santun. Ya. Rajin beribadah, berakhlak karimah. Selanjutnya berprestasi dan berakhlak mulia. Selanjutnya terampil, cerdas, taat mematuhi peraturan dan taat tata tertib sekolah. Ini luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu impiannya untuk siswa-siswa kita luar biasa. Baik, ya. Cerdas, berakhlak mulia. Berarti kita simpulkan bahwa kita memiliki murid yang pertama apa Bapak Ibu? Cerdas dulu. Cerdas, selanjutnya berakhlak mulia. Ini kebanyakan juga berakhlak mulia. Berkarakter, berbudi luhur, berinovatif, kreatif, ya, iya, kritis.
Nah itu Bapak Ibu ini impiannya sudah sangat luar biasa. Apakah nanti sesuai dengan visi yang sudah ada yang di SD Negeri 2 Karangan ini? Selanjutnya soal berikutnya, kita percaya bahwa murid adalah, nah ini Bapak Ibu, kita percaya murid adalah sudah mengisi semua ya. Kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki keunikan dan berbakat, memiliki karakter dan keistimewaannya masing-masing, mempunyai kompetensi, bakat dan minat masing-masing, penerus bangsa dan bisa membanggakan buat negara maupun orang di sekitar kita. Kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus bangsa yang harus kita bimbing sebaik mungkin. Kita percaya bahwa murid generasi penerus bangsa ini atau aset bangsa yang harus dijaga dan dikembangkan sesuai potensinya. Yang terakhir adalah generasi bangsa. Ya, murid kita itu adalah anak-anak penerus bangsa yang harus memiliki keunikan, memiliki bakat, dan memiliki karakter. Oke, itu bisa saya simpulkan seperti itu, dan memiliki kompetensi atau bakat masing-masing. Selanjutnya kita mengisi kalimat rumpang yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan apa? Terima kasih Bapak Ibu semua. Bapak Ibu sudah mengisikan kalimat rempang yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter. Ya, berarti anak-anak ini harus berkarakter. Pendidikan karakter dan keterampilan. Kita mengutamakan karakter dan keterampilan, berarti anak-anak yang memiliki keterampilan. Kedisiplinan serta mengutamakan taat beribadah. Ya. Kita mengutamakan kedisiplinan. Berarti kalau anak itu kita ingin anak-anak disiplin, berarti kita harus bisa menjadi teladan, ya. Persatuan dan kepentingan bersama. Kita mengutamakan persatuan. Ya, anak-anak harus bersatu. Tidak boleh saling bertengkar, mengejek dan yang lainnya. Di sekolah kita mengutamakan adab dan tata krama. Ini sangat penting Bapak Ibu. Dengan perkembangan zaman yang sekarang, anak-anak itu luar biasa, ya. Untuk adab dan tata kramanya sekarang hampir kurang anak ini. Untuk adab dan tata krama, maka ini Bapak Ibu guru, tugas kita bersama, ya, untuk memberikan bekal contoh tata krama yang baik untuk anak-anak. Selanjutnya, mementingkan kepentingan bersama untuk memajukan sekolah daripada kepentingan individu. Oke, selanjutnya kemajuan untuk sekolah dan menjadi lebih baik. Ya, kita mengutamakan kemajuan untuk sekolah agar sekolahan kita ini atau anak-anak ini akan menjadi lebih baik. Selanjutnya kita akan mengisi soal yang berikutnya, kalimat yang berikutnya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa terima kasih Pak Nado, ya. Terima kasih Bapak Ibu guru sudah mengisi kalimat rumpang yang keempat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa
Mereka harus mengutamakan kecerdasan dan budi pekerti yang baik. Dirinya belajar dan dididik untuk menjadi insan yang mulia. Mereka mendapat pendidikan dan pengajaran yang layak, mendapat ilmu dan budi pekerti. Potensi berpikirnya berbeda-beda. Ada yang pemalas dan ada yang rajin. Ya, kita sadar ada anak yang pemalas dan ada yang rajin. Murid sekolah, kita sadar betul bahwa membutuhkan bimbingan. Ya, anak-anak kita itu membutuhkan bimbingan dari Bapak Ibu guru semua. Belajar untuk menjadi insan yang berakhlak mulia dan memiliki keterampilan agar siap hidup mandiri. Ini juga sangat penting. Murid di sekolah, kita sadar betul bahwa pendidikan sangat penting. Ya, ini Bapak Ibu sudah mengisikan. Saya simpulkan bahwa murid di sekolah, kita sadar bahwa murid itu membutuhkan bimbingan, ya. Terus dapat dididik menjadi insan yang mulia, berakhlak yang mulia. Terus mendapatkan pendidikan yang baik, ya, dan mengutamakan kecerdasan dan memiliki budi pekerti yang baik. Selanjutnya, kita warga di sekolah yakin untuk, nah seperti apa? Kita warga di sekolah ini yakin untuk Oke, kita bahas untuk kalimat rumpang berikutnya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk, kita warga di sekolah yakin untuk mengembangkan potensi dan keterampilan siswa. Selalu ada perubahan dalam hal kebaikan, membantu, mendukung supaya sekolahan makin tambah maju, menuntun anak agar dapat mencapai keberhasilan sesuai dengan bakat dan potensi yang dimiliki, dapat menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Ini luar biasa ini Bapak Ibu, seperti filosofi Ki Hajar Dewantara. Sebagai seorang pendidik, kita harus menuntun siswa, menuntun dan membimbing siswa untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Selanjutnya, membimbing dan membina murid, bisa membimbing dan menuntun murid agar mencapai harapan dan cita-cita sesuai potensinya. Selanjutnya, kita langsung saja kalimat yang terakhir. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa apa? Kita bahas ya untuk kalimat rumpang yang terakhir. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak itu unik dan memiliki potensi bakat yang berbeda, maka perlakuannya juga harus berbeda. Ya, setiap anak itu memiliki sifat dan karakter yang berbeda dan memiliki bakat yang berbeda. Maka kita harus memperlakukan mereka juga berbeda. Jangan disamakan Bapak Ibu, ya. Ya, seperti kita punya murid yang luar biasa, ya. Kelas 5 sekarang itu juga luar biasa. Kita harus memperlakukannya juga berbeda. Mungkin Bu Yura sudah tahu. Nah, itu kita memperlakukannya juga berbeda, Bu. Jangan disamakan dengan yang lain. Selanjutnya, kemajuan sekolah merupakan tanggung jawab kita bersama. Ya, kita memiliki tanggung jawab dan untuk kemajuan sekolah itu adalah tanggung jawab kita bersama.
Sekolah perlu motivasi supaya jadi maju dan lebih baik dari sebelumnya. Ya, sekolah perlu motivasi dari segala pihak ya. Setiap siswa memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda, tadi sudah saya sampaikan. Setiap anak memiliki karakter yang berbeda yang harus agar tumbuh berkembang dengan maksimal, dioptimalkan. Setiap anak memiliki bakat dan kemampuannya masing-masing yang saling melengkapi. Setiap anak mempunyai kompetensi yang berbeda, maka perlakuan juga berbeda ya. Berarti kesimpulannya hampir sama ya. Berarti kita sebagai warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak itu memiliki bakat dan karakter yang berbeda, maka kita memperlakukannya juga sangat berbeda. Gitu ya. Dari kalimat rumpang ini, mungkin Bapak Ibu bisa menyimpulkan tentang apa yang diimpikan murid atau yang lainnya ini. Bu Riana atau Bu Ira? Oh, Pak Nur. Oh, Bu Riana. Ya udah saya simpulkan saja Bapak Ibu. Oh, Bu Ira, monggo. Iya. Atas nggak apa-apa. Kesimpulannya dari semua tadi teman-teman yang sudah ditulis, yang intinya menurut saya itu tadi kita memimpikan murid-murid yang dapat berpikir kritis, mampu berinovasi, mengikuti perkembangan zaman, berbudi pekerti dan berkarakter yang baik. Mungkin ada yang mau menambahkan? Mampu berinovasi, ya, mengikuti perkembangan zaman, berbudi pekerti dan berkarakter. Ya, itu impian kita. Apakah selaras dengan visi SD Negeri 2 Karanggeneng? Sebelum ke visi ini, nah ini murid-murid kita itu menginginkan masuk dalam 6 dimensi pelajar Pancasila, Bapak Ibu, yaitu anak-anak yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ya, ini seperti kurikulum merdeka, anak-anak diharapkan mencapai ini 6 dimensi ini, 6 pelajar Pancasila. Apakah Bapak Ibu sudah hafal? Ini ada lagunya Bapak Ibu. Yang pernah ikut diklat pasti tahu lagunya. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu seperti itu. Itu bisa diberikan ke anak-anak. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu visi SD Negeri 2 Karanggeneng ini. Mungkin visi ini dari pertama dibuat sampai sekarang apakah pernah ada perubahan Bapak Ibu yang sudah lama di sini? Kalau saya kan baru. Visinya ini pernah ada perubahan apa belum? Pak Nur Rahman. Visi kita kan membina akhlak, meraih prestasi, berwawasan global yang dilandasi nilai-nilai budaya luhur sesuai ajaran agama. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Tadi Bapak Ibu sudah memimpikan murid kita ya seperti ini, cerdas, berakhlak mulia, berinovatif, kreatif, berinovasi, terampil. Nah ini,
Apakah sama dengan visi SD Negeri 2 Karanggeneng? Apabila ada perubahan, bisa kita rubah. Nah, ini untuk menentukan visi kan setidaknya juga ada warga sekolah seperti ini. Seharusnya visi itu tiap tahun juga ada perubahan, bisa ditambah ya dengan perkembangan zaman saat ini. Menginginkan anak-anak kita seperti apa? Cita-cita untuk anak kita itu seperti apa? Harapan kita untuk anak didik kita seperti apa? Nah, itu. Seperti kita dulu juga punya cita-cita, ya. Cita-cita masa kecil dengan cita-cita sudah lulus SMA, lulus kuliah, sama atau berubah Bapak Ibu? Saya tanya. Berubah, coba saya tanya. Dulu Bu Lia, cita-citanya waktu kecil apa? Jadi kalau saya sama Bu, pengen jadi guru. Dulu pegawai bank Bu, sama guru. Jadi polisi. Saya pengen waktu kecil. Emang dari kecil sampai sekarang keinginan saya itu cuma satu, menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi orang lain. Polisi, ya. Bu Yulia dulu kecil cita-cita jadi apa Bu? Poluan, sama dengan saya Bu. Dulu sama kecil cita-citanya jadi poluan, tapi setelah SMA kayak model-model kecil malah jadi nggak bisa, cita-cita saya tidak tercapai. Setelah dewasa dengan perkembangan pikir kita, cita-cita berubah, sudah tidak jadi poluan, ya. Dengan lingkungan juga sama. Pengen jadi ini, ibu tidak mendukung karena keuangan beberapa hal kayak gitu berubah, ya. Seperti visi di SD Negeri 2 Karanggeneng bisa berubah Bapak Ibu, tidak harus paten seperti itu. Tapi seandainya visi ini sudah selaras dengan cita-cita yang kita impikan, tidak harus berubah juga tidak apa-apa. Ini kita bahas bersama-sama, makanya kita diskusi untuk menentukan visi SD Negeri 2 Karanggeneng. Apakah perlu kita rubah atau kita tambahi untuk siswa-siswa kita membina akhlak. Ya, ini kita perlu ya akhlak mulia, ditambahin nanti akhlak mulia. Meraih prestasi itu perlu ya. Kita harus menelurkan anak-anak yang berprestasi, berwawasan global. Ini juga sudah masuk pada profil Pancasila yang dilandasi nilai-nilai budaya luhur sesuai ajaran agama. Sudah sesuai? Perlu ada perubahan apa tidak? Kalau perlu ada perubahan ditambah yang mana? Sudah mencakup semua, nggih? Ya, ini visi kita. Tidak perlu ada perubahan. Mungkin Pak Nur ditambahi. Oh, membina akhlak. Berarti membina akhlak mulia. Meraih prestasi. Berarti nggak usah yang berubah Berarti tetap Ini berarti visi dari pertama kali. Sudah pernah ada perubahan berarti ini. Sudah pernah ada perubahan. Kira-kira berapa tahun yang lalu Pak Nur? Sudah lama. Oh. 2014 berarti kurang lebih 9 tahun 9 tahun ini visinya, berarti tidak perlu ada perubahan. Ibu Yulia masih sama, berarti nggak apa-apa karena juga sudah masuk dimensi profil Pancasila, membina akhlak yang mulia tadi, terus berwawasan global. Selanjutnya saya tunjukkan visi CGP saya Bapak Ibu. Kemarin pada waktu modul 1.3 itu semua calon guru penggerak harus memiliki visi. Sedangkan visi saya yaitu terwujudnya insan yang religius, berakhlak mulia, cerdas, kreatif, berwawasan global dan berbudaya. Hampir sama dengan visi di SD Negeri 2 Karanggeneng. Padahal pada saat itu saya belum tahu visi SD Negeri 2 Karanggeneng.
Ya, ternyata selaras dengan visi di SD Negeri 2 Karanggeneng ini. Selanjutnya, visi guru penggerak saya adalah sebagai pemimpin pembelajaran yang mampu menciptakan peserta didik profil pelajar Pancasila dengan kemampuan abad 21 melalui pembelajaran berdiferensiasi anak dalam membangun peradaban bangsa. Ini maksud dari pembelajaran berdiferensiasi, itu maksudnya anak itu belajarnya itu senang, nyaman di kelas, ya. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, nah setelah visi tadi sudah kita bahas, maka perilaku warga sekolah sesuai visi itu seperti apa Bapak Ibu? Ini saya kasih contohkan. Ini contoh perilaku warga sekolah visi kita tadi kan. Ini membina akhlak, meraih prestasi, perluasan global yang dilandasi nilai-nilai budaya luhur sesuai ajaran agama. Nah, ini perilaku sekolah mulai dari kepala sekolah itu seperti apa perilakunya untuk agar sesuai dengan visi yang dicapai kita. Guru seperti apa, orang tua seperti apa, dan murid seperti apa. Ini saya kasih contoh untuk kepala sekolah yang sesuai dengan visi membina guru dan memberikan pelatihan-pelatihan kepada guru untuk mengembangkan kompetensi dalam mengajar. Itu tadi masuk dalam visi ini, berprestasi. Agar membina anak-anak yang berprestasi, maka Bapak Ibu guru itu perlu pembinaan dan memberikan pelatihan-pelatihan, pelatihan-pelatihan kepada guru untuk mengembangkan kompetensi dalam mengajar. Bapak Ibu dalam mengajar dengan perkembangan zaman, kita harus mengikuti, jangan hanya model ceramah ya Bapak Ibu Kita banyak hal yang kita lakukan agar mengajar kita tuh lebih menarik ke anak. Ya. Selanjutnya bisa memfasilitasi kegiatan-kegiatan di sekolah. Guru, mungkin apa Bapak Ibu? Kalau guru, perilaku warga sekolah yang sesuai dengan visi kita tadi apa? Apakah sama dengan itu atau perlu diganti atau dirubah seperti itu? Datang tepat waktu. Ya, menjadi teladan, mengajar menyenangkan, membimbing murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, dan profesional. Apakah kita sepakat perilaku warga sekolah sesuai visi seperti ini, Bapak Ibu guru? Ini berarti Bapak Ibu guru semua datang tepat waktu. Kita usahakan kita datang tepat waktu. Sebelum dalam pembelajaran ini pada awal pembelajaran ini saya minta Bapak Ibu guru semua itu membuat kesepakatan kepada siswa-siswanya, murid-muridnya memberi kesepakatan beberapa yang harus dilakukan siswa dan guru. Misalnya datang tepat waktu, berarti kalau datang tepat waktu, muridnya datang tepat waktu, gurunya juga harus datang tepat waktu. Selain itu disiplin apa saja, nanti kita membuat kesepakatan bersama murid-murid. Murid-murid diajak berdiskusi. Yuk kesepakatan kelas kita apa saja. Nah ini mumpung awal pembelajaran, bagus Bapak Ibu untuk menumbuhkan kepribadian anak, Selanjutnya orang tua, perilaku orang tua sesuai misi, sesuai visi kita apa? Kalau kemarin ini saya mendampingi murid belajar. Kalau kita menginginkan anak yang cerdas, maka orang tua itu perlu mendampingi murid belajar. Bapak Ibu setuju Terus mendukung program-program sekolah. Mendukung program-program sekolah. Untuk murid, perilaku murid agar menjadi anak yang cerdas, berprestasi, maka anak-anak harus memiliki semangat belajar. Sopan, berkelakuan baik, disiplin. Nah, kita menginginkan anak-anak yang selalu disiplin, disiplin dalam segala hal. Apakah kita sepakat Bapak Ibu perilaku-perilaku kita yang sesuai dengan visi ini? Dari kepala sekolah, guru, orang tua, murid, mungkin ada yang perlu ditambahi? Perilaku yang bagaimana? Mungkin ada usulan?
Sesuai, oke. Berarti perilaku kita yang sudah sesuai dengan visi ini. Selanjutnya, prakarsa perubahan, langkah-langkah. Prakarsa perubahan artinya upaya atau tindakan yang dimunculkan oleh seseorang untuk perubahan yang baik. Langkah-langkah untuk menuju perubahan visi kita, apa yang harus kita lakukan? Tindakannya apa saja Bapak Ibu? Misal ini saya contoh ini. Prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Misalnya, Bapak Ibu mengikuti KKG setiap hari Sabtu. Nah, itu juga prakarsa perubahan, langkah-langkah perubahan untuk menambah ilmu, untuk bisa berkolaborasi dengan guru-guru yang lain. Selanjutnya, agar anak kita disiplin tadi, maka kita menyambut siswa setiap hari. Ya, menyambut siswa setiap hari. Ini sudah saya canangkan nggih. Nanti mulai ajaran baru Bapak Ibu semua menyambut anak-anak di depan semua agar terbiasa hal-hal yang baik, budaya positif. 5S, kalau kemarin 3S, senyum, salam, sapa, sekarang tambah 5S, sopan santun Bapak Ibu. Jadi biar SD kita menjadikan murid-murid yang selalu sopan ya dan ramah. Ada lagi Bapak Ibu prakarsa perubahan yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Saya ulangi lagi visinya tadi ini. Benar. Membina akhlak. Bagaimana Pak? Ini kalau membina akhlak berarti prakarsanya apa Pak? Membina akhlak. Memberi contoh. Ini saya tambah lagi. Memberi contoh apa? Oh iya, kebiasaan membaca Asmaul Husna, terusan membaca Yasin, Jumat Amal, itu bisa nggih? Itu juga termasuk prakarsa perubahan. Itu sudah kebiasaan kita. Memberi contoh atau memberi tauladan ke siswa gitu ya Pak? Selanjutnya, kita ada jam pulangnya Pak Nur. Kalau murid pulang, gurunya pulang, muridnya jam 10 pulang, beliau langsung pulang. Nah, Bu Ira juga langsung pulang. Kita punya jam mengajar. Ya nanti enak yang ngajar kelas 1, 2 atau olahraga. Selanjutnya meraih prestasi. Ini bagaimana Bapak Ibu? Agar anak-anak itu meraih berprestasi, maka prakarsa perubahannya apa yang kita lakukan? Yuk kita bahas bersama-sama Bapak Ibu. Agar anak-anak ini berprestasi, maka prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi apa? Memberikan jam tambahan. Iya. Oke. Memberikan ekstra. Ekstra kurikuler apa nih Ibu? Sudah. Kalau pramuka kan sudah. Ini agar anak berprestasi. Sesuai bakat anak ya, sesuai bakat dan minat anak. Karena berprestasi nggak harus pintar matematika, tidak harus pintar-pintar IPA gitu kan, tidak ya. Bisa prestasi dalam bidang olahraga, bisa keagamaan, bisa ya, kesenian. Nah, sesuai bakat dan minat siswa. Oke, ada lagi yang perlu kita tambah prakarsa perubahan di SD Negeri 2 ini.
Kalau tidak, saya bacakan lagi. Inisiatif atau prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Yang pertama, Bapak Ibu mengikuti KKG, menyambut siswa setiap hari, memberi tauladan ke siswa, memberikan ekstrakurikuler sesuai bakat dan minat siswa. Ada lagi ditambah? Iya, biar membiasakan literasi nggih. Apa? Apa? Bahasanya? Memberikan literasi. Iya, literasi itu. Literasi baca. Literasi baca dengan pojok baca itu ya. Membiasakan literasi baca dengan pojok baca di setiap kelas ya. Ini kemarin pada waktu 2 tahun yang lalu ya Bapak Ibu ya, ini sudah terlaksana hampir semua sekolahan. Dulu saya sebagai guru juga gitu, ada pojok bacanya, isinya juga baca-bacaan. Setiap hari anak setiap pagi membaca, diwajibkan membaca 5-10 menit agar anak ini membiasakan membaca, karena sekarang anak itu budaya membacanya berkurang, lebih suka membaca di HP, melihat video-video yang di HP. Nah ini tugas Bapak Ibu guru semua ya, tugas Bapak Ibu guru semua agar anak ini lebih suka membaca. Nah itu bagaimana? Nah ini tugas kita bersama Bapak Ibu ya. Begitulah, inilah prakarsa perubahan yang di SD Negeri 2 Karanggeneng ini. Mungkin diskusi kita tentang visi dan prakarsa perubahan di SD Negeri 2 Karanggeneng ini juga sudah disepakati. Visi kita masih sama dengan tahun sebelumnya, yaitu penambahan berakhlak mulia. Saya ulangi lagi, saya simpulkan visi dari SD Negeri 2 Karanggeneng yaitu membina akhlak mulia, meraih prestasi, berwawasan global yang dilandasi nilai-nilai budaya luhur sesuai ajaran agama. Begitu, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah dicapai kesepakatan untuk visi SD Negeri 2 Karanggeneng tadi, yaitu membina akhlak mulia, meraih prestasi, berwawasan global yang dilandasi nilai-nilai budaya luhur sesuai ajaran agama. Dan memang tadi sudah kita ikuti bersama ya diskusinya bahwa visi sekolah kita ini sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang sedang digalakkan oleh pemerintah, karena memang cita-citanya atau tujuan dari pendidikan nasional adalah kita memenuhi kebutuhan siswa ya. Kalau kita buat guyonan yang penting siswa bahagia gitu. Tetapi tetap kita mengacu pada profil pelajar Pancasila yang ada yang 6 tadi. Ya. Kemudian mohon Bu Evi dan Bapak Ibu guru silakan ditindaklanjuti nanti, karena ada perubahan berarti nanti akan ada perubahan pada dokumen kurikulum kita di KTSP pada visi sekolah. Jangan lupa juga untuk biasanya itu ada di SK kan ya Bu ya, ada SK-nya, jadi SK visi sekolah begitu. Nah, sebelum saya tutup saya ingin mengingatkan Bu Evi bahwa tugas selanjutnya adalah menyampaikan atau istilahnya meminta pendapat Bapak Ibu mengenai kegiatan yang dilaksanakan Bu Evi. Sebenarnya penilaian ya Bu ya, penilaian diri ya, semacam penilaian diri Bu Evi. Ada semacam kuesioner, boleh Bu bisa dibagikan
Ini guru Oke. kelas. Ini guru kelas kalau guru agama nek olahraga gak sah Mas. Ya, ini Yes. ya, Bapaknya dua. Yes. saya yang menilai saya yang tiduran. Oke. Pintar-pintar kalau. Monggo silakan dipelajari. Ada silang ya Bapak Ibu. Oke. Sebenarnya ada beberapa populasi atau sampel yang diminta, yaitu teman sejawat, kepala sekolah. Berarti itu kepala sekolah nanti panjenengan minta salah seorang atau mungkin Pak Tris nih bisa. Kemudian siswa juga, itu nanti kan hanya emoticon gitu. Jadi diharapkan mereka juga mengisi meskipun baru beberapa bulan, tapi saya yakin mereka sudah kenal kepala sekolahnya. Ini akan menjadi dasar dari nanti kegiatan PI 4 atau PI 6 ya. Nanti ada lagi Bu kuesionernya, jadi ada dua macam kuesioner seperti ini. Nah setelah nanti diisi, Bu Evi minta tolong untuk diupload di LMS ya, jangan lupa ya. Bisa Bapak Ibu bisa memakai AI-nya, chat GPT atau apa, copy apa diketik soalnya, nanti akan muncul jawabannya sendiri. Ada tips dari ya. Kalau mau chat GPT ya, chat GPT. Trialnya berapa hari? Hanya 7 hari ya, itu trialnya. Setelah itu berbayar, tapi di aplikasi di Google Play kayaknya sekarang sudah ada. Atau kalau jenengan mau cari-cari yang lain, biasanya banyak di TikTok itu banyak ininya, banyak promo atau banyak informasi mengenai AI. Saya kemarin aja habis nyimpen, iya ada AI bagus, besok bisa dipakai. Biasa itu. Kita harus kreatif ya, kreatif bukan berarti kita harus mencari membuat sendiri atau karya sendiri. No, sudah ada teknologi. Teknologi itu kalau kata teman saya itu, teknologi itu mempermudah hidup kita. Ya, kita punya otak, dan otak kita yang membuat teknologi itu, meskipun bukan punya kita sendiri ya, yang membuat mereka yang pintar-pintar. Tapi nggak ada salahnya kita gunakan karena memang sudah dipermudah. Itu memang merupakan istilahnya Allah menciptakan manusia, tetapi tidak semata-mata hanya untuk, maksudnya tidak semata-mata hanya untuk diminta untuk mengerjakan sesuatu, tapi juga kita dipermudah dengan teknologi yang memang sudah Allah tidak akan membuat sesuatu hal tanpa tanpa membantu kita. Jadi memang sudah diprogram dari awal seperti itu. Dalam? Kalau ada yang mudah Iya. Bu curang Bu, tidak. Kalau yang mudah kenapa cari yang sulit? Kalau prinsipnya yang gitu. Kalau orang lain bisa kenapa saya? Jangan Bu, kalau kita bisa kenapa tidak? Itu aja. Kalau ada kesempatan ya harus kita raih ya. Itu karena bagaimanapun juga kita akan suatu saat kita akan mendapatkan manfaatnya ya. Jadi jangan sekali-sekali. Kalau saya dulu jadi guru paling muda, paling kecil, biasanya suka disuruh ini itu kan. Nggih, fokus agar nggih sing yang orang lain mengatakan dikatai wes pokoknya dilakoni, dan alhamdulillah ada manfaatnya bagi saya seperti itu. Nggih, ya memang tidak harus pajak gitu ya Pak ya, butuh waktu. Begitu Bapak Ibu, diskusi yang sangat menarik tadi sudah kita laksanakan, dan saya rasa tidak ada yang merasa bosan ya dengan presentasi dari Bu Evi, karena semuanya terlibat secara langsung baik menjawab pertanyaan maupun
mengisi kalimat rempang tadi. Dan memang seperti itu prosesnya. Jadi kita memahami dulu apa kebutuhan siswa, kemudian caranya mengaplikasikannya dalam visi sekolah seperti tadi. Dan alhamdulillah sudah dicapai kesepakatan, dan tadi saya juga sudah menyampaikan bahwa ini akan untuk ditindaklanjuti oleh Bu Evi dan oleh teman-teman guru semuanya. Dan dengan demikian berakhir sudah kegiatan diskusi kita pada pagi hari ini. Dan monggo sebelum Bapak Ibu pulang, kita akhiri dulu dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu semuanya dalam mendukung kegiatan CGP Bu Evi, dan saya berharap semoga ada Bapak Ibu yang lolos pada CGP angkatan 10 besok. Amin. Dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.